lalu? Bukan, lebih tua Pelalo. Ada namanya orang di mana sih? Di Boras ini namanya Furkan. Nah iya, Di mana namanya dia? di bawah. Afan. Furkan atau Furkani? Furkan. Furkan. Dia security tambang di bawah itu. Nah betul sudah. Nama Afan temannya itu. Apa mungkin? Nggak tahu kalau nama jelas. Mungkin masalah mukanya saya tahu. Tidak, saya baru tahu dengan Furkan. Untuk tua. Kalau di rumahnya, gitu. Oh, dia tahu. Tidak kasih orang yang tahu. Tidak baca. Oh, so tidak satu kantor sama rumah itu? Tidak. Sudah sepilih kita. Berarti dia panas pilih makan tuh. Iya, yang Amai kami guru situ sampingnya anu tua kak Indra kami. Nemo. Pemirsa kaya. Matian. Ayo situ kami mau turun. Ya sebab kami. Masuk. Mobilnya di bawah Tapi dia punya mata memang jeli memang. Bisa mau anu sana, Effendi ke sana. Ah, bisa dia abdi. tidak ingin sampai. Sudah insaf semua. Jadi tidak ingin sampai Ahmad saja. Enak, biar tes kan itu sudah terjadi sudah puluhan tahun. Salamnya Madika Kumir. Siapa itu Madika Kumili? Saya tidak tahu juga. Baru dia mengaku pengen aku abdi siapa? Dan dia pikir memang baku kawin itu yang dari sana ke sana dalam cerita-cerita tuh. Baik, mana Iskandar? Entah saya mau dia bisa nggak tahu, coba tanya dia. Dia lagi juga sebilang begitu ya. Dia bukan dah, masa dia tahu. Kalau ada yang akun-akun yang tidak biar pasti dipunya itu. Tapi memang bunga itu lain Pak. Kalau kita pegang di sini ringan sekali. Itu bagus kualitas, secara kualitas bagus. Nggak sih. Ada kan bunga itu yang berat. Yang berat dia. Rata-rata bunga berat kan, rata-rata bunga berat. Karena dia dibilang ampun mengapung itu Bu. Iya. Katanya besusu pernah banjir. Nah, di banjir yang besusu mengangkut di bunga itu. Cuma tak cabut terus dari sarungnya. Jadi sudah dibuatkan sarung baru. Itu bunga itu satu perang. Kalau dibilang satu apa namanya satu peti. Tapi baru bunga itu satu peti. Satu peti itu Tinggal dikasih baku cocok dan orang yang bawa. Iya. disimpan ke tangan. Oh, so bilang, ya tadinya kita tidak lihat tuh cuma dicerita tuh di satu peti. Bunga-bunga yang Waktu kita ke Raja Mairi itu iya dia yang bercerita Iya. tuh. Tidak ada di sini, yang saya tahu tempat. Cuma tidak ada rumah itu. Pas-pas di perempatan aja, itu jalan Tadulaku di bawah itu dengan Gatot Subroto. Iya. Sebelah begini. Oh rumahnya orang Ojen. Iya. Udah jadi ruko itu. Yang sudah jadi lupa itu. Situ. Tunggu dulu, catatan yang pertama didapat tentang perang Kemelu itu kan di anu situ toh? iya. Yang Di- rumahnya Yunda. Di rumahnya Yunda toh? Apa dia rumah itu? Kalau ini orang tua dulu ini sudah berkota itu kan di sini rumahnya orang ada tuh sudah jadi toko buku itu tuh. Dia sebelah kanannya begini kalau dari bawah. Ya. Kan jadi ini masjid Bagus Salam cuma Iya. berbeda sedikit begini. Rumahnya itu orang tua pada waktu itu. Nah, kita saja kita dapat tinggal dia punya apa namanya, tinggal rumahnya anaknya Tata Sowa yang apa namanya yang laki-laki itu di situ. Aku punya rumah di situ. Hari Mudu. Iya anaknya Tata Sowa yang laki-laki. Tata Sowa ini anaknya Yunda, anaknya yang kedua. Hari Mudu. Iya. Nah, di situ itu rumah. Nah, kita tidak dapat lagi. Padahal kalau supir Kalau Ishak Salim Palang ini siapa dia? Si Diru. Ishak itu. Oh sampai Uno. Oh. Dia rumahnya sebelum SMP. Sebelum SMP saya pernah pergi kan. Karena dia lihat dia barang-barang temuan toh. Pergi. Kalau itu dia bilang kubur, kalau saya tidak. Karena kalau kubur, bucu itu oke lah dia hancur. Tapi kan tidak sebanyak itu. Ini bucu semua.
tempayan hancur semua. Tapi ini kayak kapal atau perahu yang membuat gerabah nama dia. Logika saya kan kalau sungai ini kita di bantaran sungai ya kapalnya di sini, perahunya di sini, jadi hancur. Dia penjual mungkin pedagang. Di dalam gerabah itu ada tengkorak. Hah? Ada tengkorak situ. Sampai di SMP pun dia dapat itu. Tempatnya luas sekali. Kalau kubur saya bilang mana batas batu kubur, tidak ada saya bilang. Harus ada Batas nyata. Ya minimal ada batu karang kan. Batas nyata. Sudah tombak yang atau apa kan? Tapi ada tulisannya kecil, ada tahunnya. Saya bilang tidak sembarang orang dia kasih tombaknya yang ada lambang VOC-nya. B besar, O kecil, O Iya. besar. Sebenarnya ini naik dagang itu tidak sembarang kasih. Kalau bukan ini, pun santai lagi. Bila yang mana di atas. Akhirnya kan ada gambar di atas sudah masuk di tahun-tahun itu. Saya pikir dia nggak mau. Satu anu. 1627 nggak mau. Eropa sebenarnya kasih kita bahagia. Iya. Yang mana kita bahagia. Untuk raya, kalau di mana? Untuk raya. Satu tujuh anunya. Dapat order itu satu tujuh. Rata-rata semua kerajaan yang membuat kerjasama itu mereka sendiri. Ada yang dikasih kayak kali ini kan dikasih itu Baik, paling 15. 1627. Jadi yang berdirinya paling 15. 15 itu sebelum Di Ternate. dari tidak itu Ternate itu nanti Magujanggo. Setelah Papa neneknya Magujanggo. Dalam apa tuh Makagero. Raja pertama kali kan Makagero. Iya, maksudnya dia pembentukan sampai ada jabatan apa namanya itu? Jobu. Bukan, ada satu lagi Mayori. Mayori. Nah itu Portugis atau VOC? Ternate. Orang hari itu agak ribet, ada Mayori. Dia Kalau yang di atasnya desa Pola-Pola itu di Lampung, dipegang sama keluarga Halimusu itu pedang. Itu katanya Portugis karena 17 dia dong pokoknya. pedang. Di sini ini banyak Maria Portugis. Portugis. Karena Portugis itu melawan VOC. Orang kasih tinggal senjatanya ke orang di sini kan. Untuk lawan Yang dipakai anu lah. Waktu perang Kulawi kan rata-rata peninggalannya milis. iya. Makanya yang bisa mengoperasikan itu barang hanya orang Eropa. Panggilannya milis sih. Pendes aja. Sama orang tua yang Yang paling bulan. Ada meriam sama dia sama. kalau kita bilang lela. Kalau pendek dia lela. Ini bendung aja lah. Lain lah. Kalau misalnya ya, karena yang pendek itu cuma dia ada apa sih? Ada kaki-kakinya mereka. Apa tuh ya. Ikut juga dia dapat apa namanya kalau macam tentara dapat veteran begini gitu. Legend Supreme. Itu barang sudah sama siapa namanya? Siapa dulu kita ketemu di dulu? Kaum yang dari Pulau itu biasa dipanggil munawaranya siapa? Ridwan Salim. Oh, Ridwan Salim. Sama, iya, sama dia yang pegang sekarang kapan saja dia. Iya, karena anak-anaknya itu orang tua itu istilahnya ya semua kan mungkin tidak berani pegang atau gimana.
dikasihkan sama Ridwan padahal apa orang yang pegang kan? Sama-sama payung itu. Iya, paling itu sama Ridwan itu saling ini. Guys, tahu nggak sih workout dalam ruangan alias logo ini adalah Ini muncul di postingannya Hasan ini. guys, Jamrin itu. yang memanfaatkan lampu di dalam molo. Jadi di sepanjang PT di pasar Tapi Ishak ini terlalu evolutentris semua dia punya postingan. Jadi pernah bilang sama ada saudara dari Bumi di sini. Nah itu karena data sumber Lagaligo itu mengatakan bahwa dia pergi ke kerajaan Pujananting. Setelah kita cek Pujananting ini di mana, itu di Baru. Itulah saya kemarin saya sayangkan Pak Atman kan bicara di grup sejarah Sulawesi itu dia posting. Dia waktu terus. Cuman kan ada putus. Jadi kan kalau kita anggap dia 1000 di masa Sri Gading dengan masa Mandar ke sini itu 1500, Iya. ada selisih Ada 500 tahun. Ada selisih 300 kan? Ya, 300 atau 400 tahun. Nah, Sekitar begitu. iya. Hmm. Jadi kan untuk menyambung ke Iya. itu harus masih ada Pasti banyak beberapa. orangnya lagi. Ada yang hilang. Saya tanya yang lama-lama Rona ini, kamu orang kan yang pegang silsilah sampai di Badan Tasabataribana. Nah, ada penjelasannya kamu orang juga bahwa sebelum Badan Tasabataribana itu ada namanya Raja Lian. Nah, Raja Lian ini yang memperanakan si apa namanya? Si Bataribana ini kan. Nah, penjelasannya kalian di situ juga bahwa sebelum Ibadan Tasa Bataribana ada 5 raja sebelumnya, ada 5 maranija sebelumnya. Siapa semua ini? Dorang hanya sampai di Lian saya kata orang. Nah, situ juga saya batahan tidak mau. Kamu tahu Raja Lian ini di mana kedudukannya? Belum di Pujananti, di Wangare. Wangare ini tembus di Loli dia dekat, tembus di Kola-Kola dekat, tembus di Ganti dekat, Kampung Abete dekat. Jadi betul yang sudah kamu bilang posisi Tina itu. Karena sebelum siapa namanya Badan Tasa Bataribana itu Raja Lian dulu. Nah di atasnya Raja Lian ini ada 4. Makanya yang saya bilang itu bahwa yang sebenarnya sezaman dengan Sigi itu Wangare. Karena pusat pemerintahan sebelum ke Pujananti ini bukan diganti itu nanti. Di atasnya Ganti, di atasnya Limboro, di atasnya Tovare. Itu jalan mau ke pusat laut. Kalau dari Kenggawi, Oh, Kenggawi sebelah kemari. Lihat, Kenggawi itu lebih dekat ke Wangare. Hanya satu gunung saya lihat. Dari pengantar Putu Luar, Iya. Mas dari Bola. Iya. Gitu. Limboro. Nah, itu sudah. Pujananti itu di atasnya Limboro sebenarnya. Jalan mau ke pusat laut itu. Makanya waktu bertanya siapa Pak Gesa ini, sebenarnya mau bates kita orang itu. Bates, makanya saya bilang ya kalau bicara Ganti, Banawa, saya bilang zamannya Makagili itu memang dia pindahkan ke kota. Tapi sebelum itu diganti, tapi sebelum diganti itu masih ada di atasnya di Pujananti. Gitu. Berarti Pujananti itu daerah mau ke pusat laut. Pusat laut, itu Pujananti itu di situ. Kedudukan Pujananti. Kalau Tovale yang di Anu juga ini bagaimana dengan posisi Tovale? Apakah dia berdiri sendiri atau Pujananti ini Tovale? Tovale itu anaknya Pujananti semua. Karena begini, orang Ganti selalu bilang Bapak Tovale, Mama Sindue. Selalu begitu orang bilang. Orang punya ini, yang ada sekarang ini, ya kemungkinan besar itu ketika masuknya Lero ke Banawa. Sampai orang menyebut begitu kan. Kan awalnya Banawa ini kan Kola-Kola, itu pitung kotanya toh. Kola-Kola, kemudian Ganti, kemudian Towale, kemudian Bulubale. Bukan Bulubale, Kabonga Bete, Kabonga besar. Di seberang itu Pantoloan, apa semua itu. Pokoknya 7 kan. Nah, ketika Loli ini ada kejadian perang saudara antara anak mantu Basalemba dengan iparnya Basalemba. Manabega itu sudah dengan Bolonu, anaknya Isompa. Aku potong, mati Bolonu. Nah, ini Manabega ini banyak musuhnya. Termasuk Raja Parigi musuhnya. Toh?
Raja Levara musuhnya. Dia kan itu mau dihabisi di Levara. Cuma dia tahu baku hantam sampai dia bertahan di Binanga apa? Lalombi. Di situ dia dicincang terakhir itu. Tahun tampil Lalombi. Nah, begitu. Setelah dia ini meninggal, dibagilah Loli ini ke Palu sebagian, ke Donggala sebagian. Banawa. Maka masuklah Loli ke Banawa menggantikan Kabunga Bete, Kabunga Besar. Makin tua ke Madika Loli. Ya. Ada ganti kotanya. Ya, begitu juga di Palu. Loli itu dulu tempatnya Wenjidi. Kawin di Kabunena. Jadi kota tua itu Palu itu salah satunya Loli. Nah, yang saya dengar itu kan apa? Tanah dikasih silae. Sudah itu sudah tanah Makuni kan bekasnya itu batasnya. Masjid yang miring anunya itu batasnya Loli itu. Sebelah itu Palu sudah. Sampai saya dulu Loli. Iya. Oh, tanah mulai tanah kawin. Iya. Mahal. Sama Dalaka. Nalaka. Makanya baku bantah terus saya dengan Satompa. Dia bilang bukan Ginggi Lemba itu bapaknya Deikido. Nah sama dorang sudah. Cuma sama dorang Daikido, sama kita orang Deikido. Jadi kawin ini Ginggi Lemba dengan namanya Pasisi juga, Madika Buti kalau di Loli. Dari posisi. Nah, Dei Pasisi ini. Dei Pasisi ini kan anaknya Pasalemba. Nah, kawin, dia tahu bagaimana ribut di Labuan, kan dia dibawa di Labuan ini ceritanya. Menangis ini sudah mamanya Deikido ini sementara hamil besar. Tapi dia singgah dulu Siranindi sama omnya, Tanu Malolo. Dorong punya kakek ini. Begini. Digifulah Ginggi. 3 bobo itu emas. Harus dia bayar. Setelah itu baru dia pindah. Kawin di Pantai Timur. Apa itu Pantai Timur kampungnya? Bukan. Bukan. Enggak. Kemari. Apa dekat-dekat Silanga ke sana ini? Orang ke sini yuk. Bukan. Di Towera. Nah, yang ada air di Kuala. Nah, makanya kita orang yakin karena turunan dari Towera datang tiba cari itu kubur. Ya, sempat cari keluarganya di sini. Keluarganya di Loli. Di mana kuburnya Deikido dia bilang. Itu kita orang punya kakek tiri. Saudara. Kita orang ini dari dari istri yang di sana. Dikasih lihat sudah, dong kasih baik kubur. Cuma Satompa bilang tahunnya terlalu jauh. Karena Pasalemba ini hanya 3 anaknya. Satu namanya Siribamba laki-laki, cuma bakasi hamil anak Japo dibuang. Tidak dia, ini lagu. Lari diselamatkan oleh saya punya kaki Sumeli, Megentevana di Dondo sana. Kan istilahnya di Dondo itu kalau pelarian kejahatan itu kalau sudah masuk di apa namanya di pagarnya biar siapa tidak bisa Kalau masuk wilayahnya. Toh? Tetapi kalau keluar satu langkah dari pagarnya Silakan. pasti dibunuh. Tapi dia sarankan ponakannya itu lari kau ke Mamuju, diantar pakai naik perahu dia itu kata ke Mamuju. Nama orang yang bantar itu Sameno, orang Mamuju memang yang bantar dia itu ke Mamuju. Nah turunannya ini yang kita tidak tahu. Nah 2 turunannya lagi dari Pasalemba ini Dei Kasturi, menurunkan kita orang. Toh? Nah, kalau Dei Pasisi ini 1 orang saya Deikido itu saja. Yang kawin di Labuan itu. Nah, kalau Dei Kasturi ini dikawini sama Bolonu. Bolonu ini anaknya Isompa. Dari istri Bol. Ya. Isompa yang Labuan. Iya. Turunan saya ini, Mat. Kalau Sompa itu. Tapi Om Yu memang bikin Bikin owner memang. Om Yu bikin gerakan tambahan. Berarti dia yang mau pegang guma teh. Ya. Jadi begitu diserahkan gumanya Pasalemba itu ke dia. Nah, cuma Manabengga ini juga baser ke apa namanya? Dia baser juga menjadi Maradika toh. Baku calling lah dengan Madika Buluri. Dorang dari Maloto itu. Pinjam dulu guma. Mau ada? Oh iya dikasih pinjam ke sana. Kenapa sudah 1 minggu tidak pulang-pulang ini? Bah dia pinjam put, dia panggil dia punya tarulakon dulu itu Pulemba. Ikut. Tapi tadi ambil.
Pulang ternyata sudah set. Di ujung Watu Sampu itu ditunggu orang. Mau dihabisi. Nah, mereka tidak sadar mau dihabisi. Maksudnya, kenapa? Orang banyak ini juga. Tidak ada bicara apa-apa, langsung dihantam di leher ini Moloni. Ini namanya Tadulako. Dia tidak bisa bergerak tanpa perintah dia punya bos toh. Tapi sotapot dulu bos. Sotapot. Jadi bosnya itu begini. Maksudnya maju sudah. Disuruh mereka sangka ini jangan melawan. Jadi mereka tidak bergerak. Dicincang lah ini. Siapa namanya? Bolon ini. Tapi katanya ilmunya itu ilmu apa? Kebal Sunggintara. Sunggintara ini begini. Dia hanya luka pertama saja. Cuma tak kena baik memang. Tanpa mati. Waktu dia dihantam tidak ada luka sudah. Karena dia punya ilmu itu luka pertama saja. Kan dari Pantoloan Rajalin ceritanya dia ini. Gitu. Rajalin. Berarti ilmunya papanya juga ini. Ya, Sunggintara dia punya ilmu papanya Satu kayaknya. antinya berarti api. Hah? Satu antinya Iya. api. Jadi sudah. Begitu meninggal, masuklah dari Pantoloan ke 40 perahu. Mau serang Lolioge itu kan. Mana Bengga ini dia rumahnya di Lolioge. 40 perahu dari Pantoloan. Tetapi mereka berlabuh di Dondo. Pamit dulu sama kakaknya ini Pasal Lembah yang masih hidup. Mpua Bela ini yang mau dikawin Pandika Dolo tidak jadi itu kan. Dilarang, jangan diambil saja akunya. Alam Batena maksudnya dia punya mayat. Digali lah itu kan dibawa di Binanggavala itu di Lolioge. Digali tak. Sudah 3 malam ini mayat ini menurut cerita, tak betul atau tidak. Noiri Bela. Itu kata dia punya bekas dihantam itu sembuh. Rambutnya sudah agak panjang, kukunya sudah begini. Dibawa lah dari perahu Pantoloan. Makanya itu di lambang kuburnya itu kita punya kakek itu. Bolono itu. Iya. Yang sering pergi Basiram saja itu. Main nambongnya turunannya di sini. Hanya Tante Isa saja di Mambolo. Yang kalau lebaran itu pergi Basiram. Jadi kemungkinan besar jadi. Ya. Kamu mengerti sudah ya? Ya. Cari orang sudah. Ilmunya itu kan namanya Sunggintara, ilmu kebalnya. Dia hanya luka pertama. Tapi mungkin lawannya tahu. Ini orang harus dihantam memang tanpa mati. Leher. Tapi biasa begitu orang sudah tahu. Dia punya waktunya sudah. Oh gitu ya. Nah, jadi sudah bilang tidak usah dianggap saya. Sudah waktu banyak begitu. Kejadian begitu. Di Ujuvani itu di antara Buluri dan Watu Sampu ada pertigaan itu yang baca abang itu jalan kalau ke Donggala di situ dia dihantam itu. Ujuvani namanya. Cuma saya laki-laki bukan dari itu. Sudah dari garis perempuan Ya, itu. ya, kalau saya analisa berarti barang-barang ini ada sama kamu Komil semua. Karena Komil itu non perempuan. Nggak tahu. Kulit rusa udah di situ. Saya fotokan orang belakangnya, ceng. Baru saya mau posting gitu. Saya bilang, gak tahu apa dia bilang. Jangan sombong di sana kabar. Tapi kalau tombak dengan payungnya ada di Metantika. Iya. Perempuan tuh, DMP turunan lelaki. Itu sekitar periode 1700-an begitu. Kejadian peristiwa-peristiwa yang Dan peristiwanya itu pas kapal penumpang bagus 1800. Ini dia masih muda. berarti sekitar 1800-an begitu. Peristiwa-peristiwa yang kayak begitu. Cuma saya tidak bisa bergerak karena dari mana Bengga saya kena, Iya, Molon. dari Bololo saya kena. Makanya saya dua-dua, pembunuh yang dengan yang dibunuh. Tapi untung dari jalur perempuan semua itu pembunuh dan membunuh itu. Tapi yang kayak macam begitu itu tuh kayak macam strategi kayak apa
melenyapkan satu toko yang dianggap anu itu tuh. Maksudnya kalau dihubungkan dengan itu yang kayak tadi itu yang di Palu, bagaimana Maksudnya kode saya lihat kayak apa? Tidak, bukan. Tidak, kita bicara anunya toh, bukan barangkali Skut saja. bicara barangkali apanya, tapi punya strategi di era itu kan. Iya, maksudnya begini tuh. Intinya sudah begini, saya pikirkan kasih tahu kau. Entah betul orang Loli bilang atau tidak. Sebenarnya Palu itu tidak kuat. Cuma Palu itu pintar. Dan selalu dilindungi oleh Parigi dan Dolo. Logikanya bagaimana? Berapa sih penduduk Palu saat itu? Dibandingkan dengan penduduk sebelah sana, dia bilang. Itu saja perang Sidiru. Yang menurut versi Anto adalah perang Sigi Palu. Tapi kalau menurut saya, perang antara Palu lawan Sidiru. Kalau menurut saya. Itu dalam bentengnya Sidiru, menurut tuturan yang ada 9.000 orang di dalam. Dikumpul itu aliansi hanya 1.400 bisa pergi perang orang. Aliansinya Dolo. aliansinya Panjaroro. Oh, Pak. Bagaimana kurangnya masyarakat pada saat itu? Tapi mereka di sini memang banyak orangnya sudah pada waktu itu. Karena memang sedikit orang di Palu karena tidak ada kerajaan. Tidak, kerajaannya terbentuk dari aliansi tadi. Aliansi. Aliansi artinya kan dia ada perang Bangga. Iya. Perang Bangga. Dari Dombuk tidak bisa kita tutupi juga. Dari Loli, Iya. dari Tepotara, kan begitu. Belum lagi Tawai, Baku Kawin, Labuan. Sebenarnya Palu ini dikuatkan oleh aliansinya. Ya, itu saja begitu. Aliansinya yang sangat kuat. Dan yang aliansi yang paling kuat dari Palu itu Dolo dan Parigi. Yang bikin yang bikin agak mereka kuat. Iya. Kita tidak usah hitung Labuan. Labuan itu daerah bayang-bayang. Tapi tetap harus dihitung. Hah? Tapi tetap harus dihitung karena bagaimanapun perang itu, Ya. kalau perempuan yang buat provokasi jadi itu perang. Iya. Termasuk provokasi terhadap Lamhama, Iya betul. Kalau kayak dulu tuh, kenapa dia beraliansi? Karena dari di sini, dari perang Dolo awal, dari Dolo awal ada sendiri kan? Iya. Sini. Ini kan sudah berpikir Iya. bagaimana ini harus membalas. Iya, membalas. Nah, apakah kan maksudnya begini, Belanda itu dia perhitungkan ketika satu wilayah itu dianggap dia hanya dibesarkan oleh aliansi. Kemudian dia Sebelum Belanda masuk ke kita, sudah ada think tanknya masuk yang membaca peta psikologi, membaca peta politik yang ada di sini. Sudah ada think tanknya masuk duluan, begitu sistem penjajahan. Bukan hanya sistem penjajahan, sistem kapitalisme begitu juga. Kalau dia mau bangun bakri, sudah ada orangnya duluan di sini baca, memetakan. Ini bagaimana ini? Kultur masyarakatnya bagaimana ini? Itu etnografi itu. Orang catat yang orang catat itu. Iya. Makanya saya bilang, apa yang orang catat itu sebenarnya suatu kebenaran. Bukan harus. Karena itu yang orang mau pakai nanti dasar untuk menganalisa. Bagaimana kekuasaannya orang di situ? Siapa orang-orang seperti begini? Kita pernah terjemahkan itu silsilah Palit Stambuk itu kan ada tulisan kecil kan? Iya. Nah, datanglah itu ke Patrick yang bisa bahasa Belanda. Ternyata yang dia tulis itu memang kenapa itu Stambuk dibuat karena untuk mengelompokkan mana orang-orang yang bisa kita pengaruhi, mana yang tidak. Yang dia tidak bisa pengaruhi itu kadang-kadang dia sudah tertulis. Iya. Itu juga. Jadi kalau ada orang bilang data Belanda itu data yang itu menurut versi mereka, sebenarnya tidak. Karena data itu nanti yang orang pakai untuk menganalisa itu. Bagaimana kita sebelum melumpuhkan satu wilayah itu. Sebenarnya kita harus mengangkat pahlawan tadi. Tidak perlu kita ego. Siapapun bisa jadi pahlawan sebenarnya. Ya. Tinggal kita betul-betul harus melihat dasar dia melawan seperti apa. Jangan sampai dasar dia melawan ujung-ujung pakai itu doang yang mana. Itu bahasa-bahasa yang jangan sampai ada celah di dia kan. Iya, artinya datanya harus akurat. Dan tidak boleh bisa dibantah. Maksudnya muncul lagi ini kau kasih pakai.
Tapi Yang memang, sama harus bisa diterima. tapi memang saya sepakat dengan Kamera tadi bilang Palu itu besar karena aliansinya. Ada ceritanya kita di Tarasan itu, Parigi. Jadi waktu perang Palu dengan Banawa ini, yang maju ke sana itu orang dari sini, orang dari Parigi. Pasukannya saja tidak ada orang lain. Karena waktu mau bastar pasukan itu orang dari Siranindi semua dipotongkan kerbau. Jadi masing-masing tadulako itu dikasih satu kerbau. Nah, potong siapa daging yang paling enak, Ya, yang lain busuk. ya. Nah, dia yang pergi ke sana. Yang sampai dibilang itu kalau sudah merah langit ya, Ya, di barat sudah tak bakar Banawa. ya. Gitu sih. Jadi aliansinya Palu Berarti Palu sempat tembus ganti. tidak sampai. Kalau menurut saya itu tidak sampai Karena di perbatasan saja. posisi pada saat itu Kabongan. antara Loli dengan Kabonga itu namanya Tipo Rumah 7 yang ada mesin gaga itu. Oh iya, Pak. Rumah 7 di situ perangnya karena sudah dibilang sama Mandika Loli jangan perang di sini, kita netral. Ya. Toh Soalnya segitu. di wilayahmu lah lewat Tanjung Pangga itu. Kalau sudah lewat Tanjung Pangga itu kita tetap netral. Tetap dia posisikan pasukannya di situ. Akhirnya Loli yang semula netral membantu Palu. Dan itu posisi Loli belum masuk ke Palu ya, kejadian itu belum masuk ke Palu. 1700-an kan. Nah, peristiwa itu yang kami bilang itu 1800-an. Iya. Yang Loli masuk ke Iya. Palu. Karena di bukunya Wodar itu dia Iya. tulis 1700-an Iya. Banawa lawan Palu. Artinya sudah bisa dicatat-catat bahwa Palu ini berdiri 1700. Kalaupun masih ada lagi catatan ke atas dia mau dibuat 1600 ya. Makanya dia dibilang begini, apa istilahnya dulu? Tipo. Kalau orang logatnya unde no tipo. No tipo Banawa. Takepung. Oh, tipo. Kampung Spoto itu namanya Tipo. No tipo. Takepung dia karena Loli yang semula netral tidak mau ikut campur dalam itu gara-gara wilayahnya dijadikan Tempat perang. posisi pasukannya ini pandai ente lebih bantu Palu kita begitu ceritanya. Kalau versinya versinya catatan Belanda itu kan 4 saja mati toh. 4 mati. Kalau menurut Loli itu 44 yang mati karena yang dorong kejar ke gunung itu. Nanti sempat kulit catatan yang Mungkin kulit semata itu cuma di Udah. sempat catat Oh dari iya, udah. Karena mungkin yang dia catat itu yang terlihat jelas di Karena posisi Wodak juga dia kan sebagai Pegang meriam tentakannya Raja Banawa. dia juga sebagai tawanan tuh di situ. Sehingga mungkin pergerakannya itu dia tidak tahu teman-temannya yang lari ke atas. Itu yang dihabisi di gunung-gunung itu. Bisa jadi juga kan Wodar tidak baca cerita di situ. Pada saat peristiwa itu perang kan sebelumnya dia kan ditawan Banawa ini. Iya, tahun mana? Setelah perang itu dia diambil ditawan Palu. Karena dia bilang di bukunya itu dia ditawan Banawa dengan Iya. Palu. Iya. Baru setelah perang itu jadi ini Wodat ini kan lainan tuh. Mungkin dilihat mukanya lain daripada yang lain. Habis jadi tawanannya Raja Banawa. Tapi kalau kamu nggak bete itu dia termasuk Tina Bose kalau di Banawa. Karena posisi Gonenggati itu. Oh, boleh ganti di situ ya. Iya, kayak sudah tembus kita orang ini. Ini tidak pergi kalau tidak salah. Tidak pergi dia. Saya saja ini Ardi, Ibu Mai, dia Prianto. Kaget orang di kampung situ. Barusan kamu orang yang pergi ke atas. PP, semua orang bermalam sampai di atas. Kamu orang PP. Baru tidak ada bawa bekal. Kuetnya di bawah. Saya pikir waktu saya beli cuma dulu di bawah itu Iya. baca cerita. Kita tipu kita dikira. Saya sudah dibisiki sepupuku lagi Asis itu saya panggilnya Gendo tuh. Kan bapu orang situ. Mama lah. Iya, sampai disuruh lagi. Mama lah.
enak kapal teh itu ya. Begitu orang bilang mas. Jadi, itu mampu aku, aneh puma tuh. Kan sama bahasanya kamu orang dia habanya di Kaluan itu. Nah. Jadi, enggak. Sudah dibayar tuh anak-anak berapa satu orang kita bayar menuju jalan. Kita orang tidak tahu jalan. Ini saya bilang jalan apa nih? Jangan kasih tahu. Berarti kue-kue ganti ini yang mencetuskan terjadinya koalisi hitam kota itu. Ya. Hitam kota Tanaka ini. Cuman berarti dia memilih kerajaan. Yang mana kita harus berkoalisi? Ya. Ada juga faktor dia kan punya keturunan yang itu kan yang kesana kemarin anaknya. Nah, karena muncul cerita diangkat Hasan Payung itu. Sebenarnya di masa Benegati. Ada cerita awalnya itu. Iya. Benegati membagi 37 payung. Di bukunya Cruyff tuh ada dua Estoraya, dua Bara Estakende. Kalau saya bukan dari Kuningati, kalau saya punya kita orang dari Mangguleta Dilema. Kak, dia punya Oh, dia Kuningati belum punya. Saudara, bawa saudara kan belum itu, seibu sebapak itu semua. Kalau dorang Anto ini badan tasa dorang. Anto, karena Lagaga dorang tuh Banawa. Raja Banawa. Karena di Loli tidak bisa bilang aneh, mana? Tidak ada. Tidak, kalau Loli itu masih bilang manu. Kalau sudah menyeberang ke Gabongan, jangan harap pernah bilang manu. Tonji Pak, karena manu lihat aja lembah itu. Takut orang. Tunji. Tonji. Sama di Dola. Tidak bisa bilang Tasina. Aruntas. Nah, kalau di Loli lagi, jarang yang Mbak bilang itu teh batasa. Karena menghargai yang diganti. Tapi ada teh pernah kuning. Saya kasih tahu kamu. Di Loli jarang orang bilang tasa itu. Teh batasa. Teh batasa. Karena harga yang diganti. Sampai segitunya. Badan tasa itu. Yang teh kuning. Di masa itu kan sistem namanya Aditya itu seperti dewa kan, kultus kan. Iya, kultus sekali. Jadi Sebut namanya. Mabunto itu kuat sekali. Iya. Mabunto itu. Hanya ini usaha tuh nah terikat dia, nah tahu dia main, nah tahu lang, dipegang di kepala, saya bilang di sini. Saya punya om itu kakaknya saya punya bapak. Kalau dia sudah bapak mau tuntut, diam dulu. Jangan begini dulu. Lama sekali, baru dia mulai. Dia tahu dia apa semua sudah dia macam-macam. Atau ada yang salah sebut. Mungkin dia bicara kayak kita biasa begini kan, menyebut namanya orang tua biasa saja. Tiba-tiba di situ keturunan turun dia, dia turun di lantai. Sama dengan Ahmad dulu. Ahmad dulu saya bilang kalau kau Mio dari Lembong pulang. Turunannya siapa? Mio. Dia bilang tidak bisa dibilang, tidak. Kau harus bilang. Tidak mau dia bilang, bah saya cek di Buluri sama orang lain itu kan dari Maloto itu masih keluarga semua. Di Kotu Sampu sama neneknya Dorde di Nandes punya klan Rusarante tuh, kalau Sampu Rusarante tuh. Begini ya orang so itu bilang. Oh kan. Kau penjaga ibu jarang kue kayak gitu. Tuhan saya bilang bilang tidak betul sudah. Tempat jaga ibu jarang orang punya nenek. Kan tidak enak kalau sudah begitu. Amat kayu sumai-mai mau ojek impres. Pernah doyan foto. Biasa pakai kaja sebenarnya. Kau lima ya. Ini kan amat ini kan lain daripada yang lain juga tuh, sampai ada bahasanya sendiri tuh. Kan saya tidak tahu itu bahasa dari mana. Dia bilang ini sudah ini yang namanya apa maksudnya bahasa Kaili tua yang aslinya tuh. Mamaya. Orang Maya. Tapi Ramaya itu saya percaya bahwa ada bahasa itu. Ada Ramaya. Ada itu bahasa itu karena kalau orang-orang di gunung dulu kita masih pergi dan orang edang siapa semua. Kalau panen dorang bahasa itu orang pakai. Tidak bisa bahasa dahan orang pakai. Saya tanya sudah apa ini deh, saya bilang. Dia bilang sebelum terpecah bahasa kita di pegunungan Bali ini, dia bilang ini bahasa orang tuanya kita. Iya. Pertama. Gitu.
Yang bahasa Ramaya. Gunung Barat kan cuma berapa bahasa? Bahasa Inde, Sunde. Tado. Tado masuk. Karena anu itu apa namanya Bangka itu kan kita hitung pegunungan barat itu kan. Saya kira ekspansi dari Belawi, maksudnya masih berpindah dari Belawi dia. Wallahu alam lagi. Tapi yang setahu saya Unde, Inde, Ende. Iya, Ende. Ende toh? Ende yang apa? Nah, penghulu atas itu Ende. Unde. Ende yang dimunculkan sama Dong Ishak itu. Iya, Tapi kan penuturnya tidak ada. Kayak begini. Kalau Komio percaya sama saya pernah ditunjukkan oleh Andila Sipi. Masih ada 8 keluarga yang menggunakan bahasa Ende. Di sampingnya Gunung Penasi Banyak. Pernah saya satu kali. Maksud dari Rondingo. Tidak, maksud dari Dombu dia. Kalau Rondingo itu kan gunung sebelah, kalau Dombu itu gunung sebelah. Kan ada anunya itu batasnya. Jurang tengah itu. Komio kalau sempat ketemu Andila Sipi, bilang di mana itu yang bawa bahasa Ende tinggal berapa keluarga itu? Kalau ini pecahan dari apa? Dari Daa. Justru kalau kita mau bicara yang paling kakak itu Inde sudah. Karena Toulayo itu kepada Inde. Inde baru Daa. Iya. Unde lagi terpecah menjadi 3 sub. Inde Undenya Loli, undenya Kola-Kola, unde Pu. Kalau kamu nggak ganti dan sebagainya unde Pu. Unde Pnaya. Kalau Kola-Kola, wow, unde Jawa atau begitu orang. Kamu Loli kan unde ya. Nah begitu dia. Unde Pnaya. Nah begitu kan kalau sudah kabonga kecil ke sana kan. Kalau Kola-Kola ini agak undenya berintonasi. Oh deh iya. Iya boy. Ya. Gitu. Mau apa kerja kayak pulau? Ada supir kayak itu main. Wah ya, kalau supir kata Pak Umar saya. Mau deh akan ngumpul Solo. Berarti ada kerjanya, Pak. luar biasa. Tapi cuma bahasa Unde yang memiliki sebutan kambing itu udah kandang. Apa namanya? Kebe. Kebe. Kalau kita kan Tobau. Beke. Kalau kita paling beke. Nah, beke itu kalau menunjukkan kambing daripada Tobau, Iya. orang yang busuk. Iya. Bukan menunjukkan hewan. Nyamuk kita kanoan. Apa? Nyamuk. Sani. Kanoan. Hah? Kalau itu orang. Dorong di kabungan Tak. bukan kanoan. Tapi Loli tidak, dia bilang ku. Tetapi kalau Buluri ikut bahasa Ledo, Sani. Kalau waktu sampuk saya bilang ku. Kalau di atas ini cuma Ledo, Tara. Tara yang paling ujung. Kalau tulang ini. Tapi menyeberang ada taka. Gunung Timur eh? Menyeberang dia ada taka. Taka ini punah penyeberang. Taka ini masuk ke Tara. Masa taka. Lebih tua dia daripada taka. Taka ini baru taka. Orang di sini Tara, hijau. Cuma 2 ini. Hijau. Manggalapi ini kan taka kan? Tara. Orang kesana yang turun ke Nolang itu taka. Berarti kalau Topotara bilang kambing itu Beke. sama dengan Mandar. Mandar bilang beke. Beke. Mandar bilang beke. Kalau Unda itu bilang kebe. Kalau Torai Labuan kambing. Kambing, iya. Kan saya tanya loh, kalau kamu bilang anu, itu kambing di sini, kambing. Berarti kental pengaruh Melayunya. Sama kalau di sana kan Parang itu Sinangge. Bukan Sinangke.